Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha dari kelas 10-2, nomor absen 20, akan menjelaskan tentang manusia purba. Apa yang dimaksud dengan manusia purba? Manusia purba disebut juga dengan prehistoric people atau manusia prasejarah yang sekarang dikenal dengan nama manusia praaksara. Sesuai dengan namanya, manusia praaksara merupakan jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Meganthropus palaeojavanicus. Fosil tulang rahang bawah Meganthropus palaeojavanicus ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada 1941 di dekat desa Salngiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Meganthropus temuan von Koenigswald berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah. Meganthropus atau kerap disebut dengan manusia Salngiran adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus palaeojavanicus yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Mega artinya besar, Anthropus berarti manusia, Paleo berarti tua, dan Javanicus artinya Jawa. Namun banyak juga ahli yang kemudian mengklasifikasikannya sebagai Homo erectus palaeojavanicus. Ciri-cirinya berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Pithecanthropus mojocertensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Cokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah Ralph von Koenigswald pada 1936 di Lembah Sungai Berantas. Manusia purba ini merupakan generasi lebih muda dibandingkan Meganthropus palaeojavanicus. Jenis manusia purba ini dianggap mirip kera, sehingga disebut pithe yang artinya kera. Berdasarkan umur lapisan tanah, yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun lalu. Pithecanthropus hidup secara berkelompok dan hunting and food gathering atau berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Pithecanthropus sudah menggunakan alat untuk mencari makan. Alatnya sangat sederhana, yakni batu atau kayu yang ditemukan. Beberapa contoh alat dari batu yang digunakan Pithecanthropus adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Alat-alat ini banyak ditemukan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kendati sudah menggunakan alat, mereka belum mengolah atau memasak makanan. Ciri-cirinya berbadan tegak tetapi tidak setegap Meganthropus, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm, tulang rahang dan geraham kuat, bagian kening menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu, volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750 sampai 1300 cc, tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, organ pengunyah dan otot tekuk sudah mengecil. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Makanannya masih kasar atau mentah dengan sedikit pengolahan. Makanannya bervariasi, yaitu tumbuhan dan daging hewan buruan. Pithecanthropus erectus. Kelompok manusia praaksara ini ditemukan oleh Eugene Duwosi pada 1890 sampai 1892 di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pithecanthropus erectus diketahui hidup sekitar 1 juta sampai 600.000 tahun lalu. Ciri-cirinya berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg, berjalan tegak, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan, mempunyai kemampuan berpikir yang masih rendah, volume otak kepala masih sebesar 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern sudah lebih dari 1000 cc dan volume otak kera tertinggi hanya 600 cc. Pithecanthropus soloensis diartikan sebagai manusia kera dari Solo. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan Solo. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh Ghr. von Koenigswald, Upper North, dan Terhar antara 1931 hingga 1933. Diduga manusia purbanya di sini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Ciri-cirinya tengkorak lonjong, tebal dan padat, kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang, hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm, volume otak 750 sampai 350 cc. Sekian penjelasan dari saya tentang manusia purba. Terima kasih.